Kembali lagi di channel Prova Reptil. Pada video kali ini, Prova berkesempatan untuk bincang-bincang bareng dua breeder leopard gecko yang berpengalaman. Dimulai dari awal perjalanan breeding mereka sampai mengomentarin para breeder kemarin sore. Langsung aja kita mulai bincang-bincangnya. Gua dari RAB, panggilannya biasanya Hamida. Gua Irfan, biasanya Instagramnya namanya Gecko Ferry. Kalau gue sendiri pribadi piara tuh sebenarnya dari tahun 2013. Cuma udah mulai ngebreed baru tahun 2014 sih. Kalau aku dari tahun 2010. 2010. Itu baru sepasang, namanya juga iseng-iseng nih, coba-coba. Terus lama-lama kok asik juga, udah bisa ngehasilin lumayan anakan beberapa ekor, terus nambah-nambah lagi indukan buat produksi. Alhamdulillah sampai sekarang sih udah lumayan lah. Awal pertama itu 1 ekor. 1 ekor jantan. Itu juga kalau zaman dulu harganya lumayan ya. Yang sekarang bisa dibilang itu harganya cuma 50.000. Zaman dulu tuh masih ingat kok 7,5. Tenggrin biasa. Jadi basicnya itu gini. Aku tuh dari kecil memang suka hewan ya. Cuman aku full kerja dari pagi sampai bisa dibilang malam. Tapi aku pengen punya binatang yang nggak repot. Nah, awalnya aku tuh dari TV tahunya bener dragon. Pas nanya-nanya sama ternyata ada channel bilang kalau bener dragon tuh agak ribet segala macam versinya dia. Akhirnya dikenalin lah gecko. Cuman waktu itu masih terpikir-pikir antara mau beli atau tidak gitu kan. Akhirnya nyoba nyari-nyari yang ngasih info siapa, belinya sama siapa sih biasanya gitu. Akhirnya beli 2 ekor dulu karena lumayan harganya gitu. 1 bulan berikutnya baru belinya dari uang gajian sih. Jadi step by step 1 baru akhirnya beli betinanya. Terus berjalan ngebreed langsung cepet jadi dan itu happy banget sih. Bisa dibilang gagalnya tuh gara-gara ya kita nggak memahami cara inkubatornya. Karena zaman dulu malah lebih susah. Beda sama sekarang kan ada YouTube segala macam. Zaman dulu tuh sorry tuh saya beberapa breeder, nggak semua ya. Itu pelit ilmu. Kita beli dulu barangnya, baru kita dapat ilmunya. Ada poin positifnya. Berarti kalau orang yang mau main gecko itu berarti benar-benar niat untuk pelajarin itu genetik segala macam. Beda sama sekarang. Mungkin karena saking mudahnya jadi orang ngegampangin. Alhasil tidak menghargai itu genetik. Itu kita proses untuk mencapai satu jenis ini harus bagaimana. Jadi kayaknya ngegampangin seperti itu kalau yang sekarang ya. Orang udah terlalu terpaku sama teori sebenarnya, teori yang ada dan pengaplikasiannya kurang. Jadi miskonsepsi ilmu yang didapat sama yang dipraktekkan tuh beda kadang-kadang. Malah nanti jadi blunder sendiri. Waktu itu pernah ngeliat orang jual Super Snowbell, tali Super Snowbell, anakannya kan jadi fusiol putih, mata merah, di labelnya SS Radar, kan itu cukup. Kalau gue pribadi sih karena gue ada project sendiri ya. Kalau gue udah nekunin project ini sih baru 2 tahunan. Project gue ini basicnya tangerine. Cuma lebih meningkatkan ke high orange dan dotnya itu mirip-mirip di purple lah. Jadi ada titik tapi sampingnya lavender gitu. Iya betul.
karena kita mempunyai tujuan untuk mencapai cita-cita itu. Jadi setelah kita coba misalkan gagal, coba lagi sampai akhirnya berhasil. Kalau misalkan berhasil, akhirnya kita misalkan iseng kayak kontesin gitu terus menang, itu senang banget sih. Kalau aku pribadi sih benerin konsep dulu ya. Karena kalau aku pribadi ya, kalau kita berpatokan hanya cuan doang, sedangkan kita wirausaha namanya ya, itu ada jatuh bangunnya, ada saat harga lagi turun ataupun naik. Nah kalau kita mikirin cuan doang, berarti kalau di saat lagi turun dia akan collab, akan benar-benar gurun tikar ataupun vakum segala macam lah, pasti akan ngedown, sangat-sangat down. Kalau kalau konsepnya seperti itu. Tapi kalau beda cerita, kalau kita memang hobi. Kalau aku pribadi, yang bikin aku bertahan adalah hobi yang menghasilkan. Sekalipun itu nggak laku ya karena kita hobi ya senang-senang aja gitu. Terutama yang dibilang sama Bro Ivan juga emang bener gitu. Gecko itu kalau kita perhatiin, kalau emang lagi hobi ya, itu kalau mutasinya Gecko itu gila sih, gokil. Terutama yang HG itu mutasinya kita kecilnya biasa gitu, kelihatan jelek segala macam. Tapi kalau kita udah selective breed, itu mutasinya tuh umur 3 bulan udah bagus. Kita nggak bisa nebak. Kalau saya pribadi, saya mainnya ke snow. Saya project sudah lebih dari 4 tahun project snow saya, dan itu selalu ada kejutan. Kalau kita konsepnya itu hanya cuan, sebenarnya boleh-boleh aja, tapi umurnya nggak akan panjang. Cintailah pekerjaanmu, baru kita bisa nyaman untuk jalanin itu. Iya, cuan mengikuti sih. Apalagi kalau kayak Bro Irfan, dia selective breed, kualitas segala macam dijaga. Walaupun harga turun saat ini, tapi kalau kita nggak bisa pungkirin, banyak breeder-breeder yang ngerti bahan, banyak breeder-breeder yang ngerti morph, banyak breeder-breeder yang ngerti morph juga gitu. Jadi kita nggak pernah ngerasa rugi sih kalau kita mau selective breed, mau yang kayak Bro Irfan yang lakuin di HG-nya. Ujung-ujungnya juga kalau emang rezeki itu juga pasti datang sendiri kok. Perlu dong, karena ujung-ujungnya gecko yang akan mereka piara dengan alasan misalkan cuma coba-coba baru piara, ujung-ujungnya kalau bosen larinya ke pasar, dan ke pasar itu kan menuntut mayoritas data. Nah itu sebenarnya kan cukup riskan, dimana kalau misalkan orang yang jatuh kepada orang yang benar-benar ingin mempelajari genetik tapi genetiknya salah. Nah itu kan fatal. Lagi kan kita sudah mempetakan misalkan line albino tramper, bell, rainwater. Kalau misalkan salah-salah data dan ada crossbreed saling kawin antar albino, itu kan misalkan keluar normal, dilabelin misalkan head tramper aja, sedangkan indukan ada bell dan tramper, itu apakah bisa dipertanggungjawabkan? Itu kan tidak sebenarnya. Nah, makanya itu diperlukannya kemawasan diri dalam membreed gecko sih. Paling tidak mencintai gecko dan mengetahui genetik awalnya. Kalau pesan saya sih di smart buyer aja ya sih, lebih ke situ. Terus ya salah satunya caranya ya yang tadi dibilang juga, dalamin dulu apa yang mau dituju, hobinya apa. Kan kalau hobinya gecko, cari tahu dulu makannya bagaimana, perawatan bagaimana. Karena kalau kita balikin lagi ya, kalau menjurus langsung poin ke genetik, itu lumayan banyak gecko. Sampai sekarang aja saya masih belajar. Cuman yang jelas cari seller yang bisa bertanggung jawab dengan genetiknya dia. Itu aja sih. Entah itu nanya-nanya sama lingkungan atau gimana. Paling enak datang ke event sih. Seperti sekarang kan ada event. Nah itu juga oke. Breeder yang benar-benar terpercaya pasti ada di event. Kalau dia KW nggak mungkin dia buka event. Itu aja sih. Itu tadi bincang-bincang dan sharing dari 2 breeder leopard gecko berpengalaman. Lalu bagaimana dengan kalian? Apa yang membuat kalian betah untuk memelihara leopard gecko? Beritahu Prova melalui komen di bawah. Sampai sini dulu video dari Prova Reptil kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.